Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trafata Anggara Lubis dengan NIM 23115437. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data untuk studi kasus pada Smart IoT, Smart Office IoT. Oke. Studi kasus ini berfokus pada sebuah ruangan di kantor yang dilengkapi beragam macam sensor IoT. Oke, masalah yang ingin diselesaikan adalah bagaimana saya bisa memahami pola perilaku karyawan dan menggunakan data tersebut untuk mengefisiensikan energi yang dikeluarkan. Tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama mengidentifikasi tren jam sibuk dan jam sepinya. Kedua, melihat hubungan antara jumlah orang dengan suhu ruangan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penghematan energi yang berbasis dari data yang ada. Oke, sekarang selanjutnya yaitu penjelasan dataset. Untuk datasetnya ini berisi ada timestamp, room ID, occupancy, temperatur, dan light. Untuk timestampnya semua terjadi di bulan yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama, hanya berbeda tanggal. Dan untuk jamnya sendiri itu urut dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Seterusnya sampai tanggal 3. Untuk ruangannya selalu sama di ruangan A. Terus kemudian ada variabel utamanya yaitu okupansi, yaitu jumlah orang dalam ruangan. Ini berbagai macam jumlahnya. Yang kedua ada temperatur atau suhu ruangan dalam satuan derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu intensitas cahaya lampu. Baik. Oke, langsung saja ke codingan yang pertama. Di bagian A itu diminta membuat grafik time series jumlah karyawan per hari. Identifikasinya yaitu jam sibuk, jam sepi, dan jelaskan pola penggunaan ruangan. Oke, yang pertama yaitu ya untuk codingannya, menjelaskannya yaitu pertama ya jelas import library-nya yang diperlukan. Kemudian ada malloc datanya yaitu datasetnya. Kemudian kita ekstrak jamnya dan ketika kita menghitung rata-ratanya dari semua tanggal 1, 2, dan 3, terus membuat grafik pola harian, kemudian membuat plotnya untuk utamanya, kemudian ada titik dan membuat grafiknya. Oke, di sini dapat dilihat untuk jam sibuknya yaitu ada di jam 11 karena ini merupakan puncak aktivitas tertinggi di kantor. Untuk rata-rata kehadirannya yaitu mencapai 9 orang. Pada jam ini, beban pendingin ruangan AC dan pencahayaan berada di titik paling maksimal. Untuk jam sepinya sendiri, di jam 8 pagi, karena rata-rata hanya ada 2 orang, dan jam 2 siang, rata-rata berjumlah 3 orang, karena setelah jam istirahat, banyak karyawan yang belum kembali ke ruangannya masing-masing. Dan juga sore hari pukul 5 di 3 orang juga, karena itu adalah jamnya pulang karyawan. Untuk pola penggunaan ruangannya, yaitu fase pagi hari itu aktivitas meningkat tajam dari jam 8 hingga jam 11. Untuk fase istirahatnya terjadi penurunan aktivitas yang sangat signifikan antara jam 12 siang hingga jam 2 siang. Untuk sore harinya atau secondary peaknya itu aktivitasnya naik kembali di jam 4 dengan rata-rata jumlah orang bisa dibilang 6 hingga 7 untuk menyelesaikan pekerjaan akhir hari sebelum kantor tutup di pukul 5. Untuk kesimpulannya, ruangan ini tidak ramai sepanjang hari secara konstan, melainkan memiliki ritme dinamis yang sangat dipengaruhi oleh jam istirahat, makan siang, serta keberangkatan dan kepulangan karyawan. Lanjut ke codingan P. Untuk proses code-nya sama, malloc data, menghitung korelasinya, yaitu kita menggunakan Pearson dan Spearman, kemudian memvisualisasi dan membuat plotnya secara otomatis mengikuti tren regresinya.
dan ini adalah hasilnya. Oke, di bagian B yang ditanyakan adalah apakah semakin banyak orang suhu meningkat dan apakah korelasinya kuat, sedang, atau lemah. Oke, untuk jawabannya itu berdasarkan grafik dari scatter plotnya ini dapat dilihat jelas yaitu titik data bergerak miring ke atas kanan dan garis regresinya yaitu garis merahnya ini juga menanjak naik. Untuk nilai korelasinya bernilai positif yaitu plus 0,6 plus 0,60. Angka positif menunjukkan hubungan berbanding lurus. Saat variabel X jumlah orang bertambah, maka variabel Y suhu cenderung ikut bertambah. Hal ini logis karena panas tubuh manusia berkontribusi menaikkan suhu ruangan tertutup. Untuk korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah? Jawabannya tergolong sedang. Karena nilai Pearson korelasinya adalah 0,60242 dan dengan statistik umum yaitu 0 sampai 0,30 itu lemah, 0,30 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,70 sampai 1 itu kuat. Meskipun ada hubungan dengan suhu naik jika orang bertambah, nilainya tidak mendekati 1 atau kuat. Ini berarti suhu ruangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang saja, tetapi mungkin dipengaruhi faktor lain seperti kinerja AC yang berusaha secara terus-menerus mendinginkan ruangan secara otomatis. Oleh karena itu, hubungannya ada, tapi hanya di batas level sedang saja. Lanjut ke poin yang C. Di poin C kita tanyakan kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya dan apakah lampunya optimal, dan terakhir itu rekomendasi berbasis data, bukan opini, minimal 3 rekomendasi. Oke, prosesnya sama juga, yaitu load data, analisis rata-rata per jam. Kita membandingkan antara jumlah orang, suhu, dan cahaya. Tujuannya itu mencari jam di mana orang sedikit tetapi energi lampu atau AC tinggi. Kemudian visualisasi, membuat grafik, membuat plot jumlah orang yaitu biru, dan plot cahayanya itu kuning. Untuk pertanyaan pertama itu kapan AC sebaiknya diturunkan, yaitu pada pukul 8 dan pukul 4. Kenapa? Karena pukul 8 suhu saat paling rendah yaitu 23,8 derajat Celcius. Padahal rata-rata orang hanya ada 2 orang di ruangan. Ini merupakan pembatasan pendinginan untuk ruangan yang hampir kosong. Dan di pukul 2 siang orang yang di dalam ruangan juga turun. Orang dalam ruangan tergolong rendah yaitu hanya 3 orang setelah jam makan siang. Namun suhu masih bertahan di kisaran 25 derajat. AC tidak perlu bekerja keras saat jam padatnya para karyawan. Untuk kedua, apakah lampu menyala optimal? Jawabannya belum optimal. Terindikasi pembatasan pada jam-jam sepi. Alasannya yaitu pada jam 2 siang pada jam 2 siang dan 5 sore intensitas cahaya masih sangat tinggi, rata-rata di 470 sampai 490 lumens. Padahal jumlahnya hanya 3 orang. Seharusnya jika sensor bekerja secara optimal, lampu akan meredup misalnya ke level 300 hingga 400 lumens secara otomatis saat mendeteksi sedikit orang. Namun data menunjukkan lampu tetap terang benderang hampir sama seperti saat di jam-jam sibuk. Untuk jawaban soal yang ketiga yaitu rekomendasi efisiensi berbasis datanya, yaitu yang pertama mengoptimasi jadwal AC. Jadi mengatur termostat AC ke suhu 26 derajat secara otomatis pada pukul 1 hingga 2 siang. Kemudian di grafik menunjukkan penurunan drastis jumlah orang dari 9 orang menjadi 3 orang. Di jam tersebut tidak perlu meninggalkan ruangan yang kosong. Ketiga, adaptive lighting, menurunkan intensitas cahaya lampu sebesar 20-30% pada pukul 8 pagi dan 5 sore. Karena di data menunjukkan jam 8 itu 400 lumens dan 5 sore itu 410 lumens. Cahaya lampu itu tergolong terang hanya untuk 2-3 orang saja. Pengurangan intensitas cahayanya akan menghemat biaya listrik secara signifikan tanpa mengganggu kenyamanan bekerja. Ketiga yaitu ada cut-off sistem otomatis. Sistem ini harus mematikan sebagian perangkat elektronik non kritis tepat pada pukul 5 setelah karyawan pulang.
saat jam karyawan pulang. Karena di data upah sejauh jatuh dari 6 orang di jam 4 menjadi 3 orang di jam 5. Di data menunjukkan aktivitas kantor berakhir, membiarkan lampu di level 470 lumens. Pada jam pulang adalah pemborosan. Oke, cukup sekian dari presentasi video saya. Untuk kesimpulannya, penerapan IoT pada Smart Office bukan hanya soal masalah sensor, tetapi bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk menghemat listrik secara cerdas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.